Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzi. Insyaallah pada sore hari ini akan menemani teman-teman dari jam 15.48 sampai dengan selesai pada acara ngabuburit literasi nasional kali hari ini. Eh, Sebelum kita mulai, teman-teman semua, saya mau absen dulu. Peserta yang sudah hadir ini ada sekitar 29 dengan saya. Ini dari mana dan bagaimana kabarnya sore hari ini? Jawab dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, di komen ditulis di kolom komentar di mana dan bagaimana kabarnya dengan bahasa daerahnya masing-masing. Alhamdulillah Bandung hadir. Alhamdulillah pangestu saya. Are Malang hadir. Ini dari Malang ya. Alhamdulillah Damang Bandung hadir. Malam hadir. Alhamdulillah saya full. Wah, ini dari mana nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Waduh, mantap nih. Kayaknya Padang ya. Alhamdulillah Damang Purwakarta hadir. Waduh, ada orang Purwakarta nih. Pula Aki Kudus. Alhamdulillah dari Kudus. Alhamdulillah Pak. Purwakarta hadir. Nah, dari Purwakarta juga. Assalamualaikum Pak, Purwakarta hadir. Depok hadir, alhamdulillah. Bakti hadir Pak. Alhamdulillah. Effendi Palu hadir, Masya Allah, jauh-jauh ini dari Palu. Morowali Sultan hadir, alhamdulillah. Makassar hadir, alhamdulillah. Ya, sudah bertambah, alhamdulillah, sudah ada 32 peserta. BBC hadir. Semarang hadir, alhamdulillah. 33. Semarang hadir, alhamdulillah. Banyak, kita tunggu sampai dengan jam 4 ya. Sambil menunggu, kita akan absen lagi. Andara Putri Pasawahan hadir. Pasawahan ini dari Purwakarta ya, alhamdulillah. Jatiluhur hadir. Ini juga dari Purwakarta, alhamdulillah hadir. Ya, 36, makin banyak bertambah. Ambon hadir, Masya Allah, dari Ambon. Purwakarta hadir. Oke. Sambil nunggu yang absen dari daerahnya masing-masing juga kita kenalan dulu ini. Barangkali sudah masuk semua. Kita absen pemateri untuk pemantik pada sore hari ini. Ada Cak Ahmad Doriman dari komunitas Geria Literasi Peradaban. Cak Ahmad sudah hadir? Hadir. Santri milenium ya namanya. Santri milenium. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sudah hadir menemani kita semua. Ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kemudian ada Kang Putra Aminuddin dari Tanya.Sejarah. Sudah hadir Kang Putra? Alhamdulillah sudah hadir Kang. Alhamdulillah ini ya. Sudah hadir. Minggu lalu Kang Putra menemani kita, alhamdulillah. Minggu ini juga insya Allah siap sampai akhir ya Kang Putra ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada gangguan sinyal. Amin. Ya. Tidak ada gangguan sinyal dan tidak ada gangguan hati juga ya Kang ya. Walaupun jomblo. Rahasia perusahaan Kang. Oke, ya. Kita absen lagi. Ini ada
Dari Purwakarta sudah hadir Sakila Yaksana. Kemudian ada Kang Tatang ini ya, Kang Tatang dari Stadion Rihlah Indonesia mengucapkan selamat sore milenial-milenial dari seluruh Indonesia, tentang dari Aceh hingga Papua. Salam literasi ya. Oke, kita absen lagi. Oke, dari Kota Malang hadir. Nah, satu lagi pemateri yang kemudian saya ingin adalah Kang Nur Hadi Pratomo. Hadir Kang Nur Hadi. Ya, Assalamualaikum Kang Ilham. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah semakin baik. Nah, kata Profesor Renal Amin, tadi insya Allah. jawabannya semakin baik. Kang Nur Hadi sudah hadir juga ya. Alhamdulillah. Bang Beta dari Ambon di sana udah mau buka ya. Wah, Allah selamat berbuka puasa. Ternyata dari Ambon sekarang udah mau maghrib ya. Kita di daerah Jawa Barat, di daerah Purwakarta masih pukul 15.54. Gak apa-apa, yang buka silahkan nanti buka dulu, sambil juga kemudian bisa mendengarkan pemaparan ngabuburit literasi nasional pada sore hari ini dengan tema sejarah ringkas peradaban Persia, jejak dakwah kekhilafahan Umayyah, dan pentingnya penulisan sejarah. Nah, sebelum kita mulai, ini ada 5 menit lagi, nanti jam 4 kita mulai, jam 4 tepat kita akan mulai. Kita kenalan dulu dengan Cak Ahmad Doriman dari Geria Literasi Peradaban. Nah, Cak, bagaimana Cak Ahmad ini kabarnya sore hari ini? Halo Cak Ahmad, santri milenium. Monggo, siap. Nah, suaranya masuk. Nah, bagaimana kabarnya Cak Ahmad? Alhamdulillah, bil khair. Panas di Malang. Mana di Malang ya? Jam berapa sekarang kalau di Malang, Pak? 3.56. 15. 3.56 sama ya? Ya. 56 ya. Geria Literasi Peradaban, kita mau tahu nih Pak, Cak Ahmad, apa sih kemudian itu Geria Literasi Peradaban? Seperti apa profilnya? Ini sedikit usaha kami untuk memberi sumbangsi terhadap literasi, khususnya terkait peradaban Islam. Jadi kita memfokuskan nanti membuat kajian, membuat buku, publikasi, topiknya adalah peradaban Islam, termasuk peradaban sebelum Islam. Jadi sekarang kita sudah publikasi terkait peradaban Persia dan Romawi. Ya. Termasuk hari ini, Pak, Cak Ahmad sore ini mungkin akan membahas terkait dengan sejarah ringkas peradaban Persia. Betul, Pak? Ya, betul. Betul. Ya. Betul. Oke, disimak saja teman-teman semua. Kita akan kemudian nanti lihat, kita akan dengarkan bersama-sama, simak bersama-sama seperti itu pemaparan dari Cak Ahmad Doriman. Kemudian ada Kang Putra Aminuddin ini dari Tanya Sejarah yang mungkin minggu lalu tidak kemudian ikut kajian ngabuburit sore, belum kenal Tanya Sejarah, boleh kembali kenalkan apa itu Tanya Sejarah mungkin Kang Putra Aminuddin. Baik. Tanya Sejarah sendiri komunitas kajian yang memfokuskan pada kajian siroh, Kang. Meskipun namanya Tanya Sejarah, itu bukan Tanya siroh. Maksudnya tentu ketika membahas siroh, kita butuh komparatif. Makanya selain mempelajari siroh, kita juga mempelajari sejarah-sejarah yang kira-kira memiliki relevansi dengan siroh. Nah, tentunya untuk mencari ibroh. Misalkan sekarang peristiwa apa? Nah, di zaman Rasul ada nggak sih peristiwa yang sekiranya serupa dengan ini, dan bagaimana para sahabat dan Rasul itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang serupa gitu. Oke ya, luar biasa. Sip, terima kasih atas pengenalannya Kang Putra Aminuddin. Kemudian ini ada Kang Hadi Pratomo dari Stadion Rihlah Indonesia. Nah, saya juga
sudah dengar tapi belum kenal apa itu Stadion Rihla Indonesia. Mungkin bisa dikenalkan Kang Nur Hadi Pratomo, apa sebenarnya komunitas Stadion Rihla Indonesia itu seperti apa? Ya, terima kasih Kang Ilham. Sama ya, pada dasarnya kita juga komunitas, cuman mungkin fokus kita memang secara perkenalannya, kita ini lembaga luar sekolah gitu ya, komunitas juga. Cuman fokus kajian kita itu pada pada bidang pendidikan itu pertama, yang kedua kebudayaan, yang ketiga juga peradaban. Nah, sesuai dengan namanya Stadion Rihla Indonesia, kita ya mengkaji juga tentang salah satunya sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, sejarah Islam Indonesia juga. Nah, di samping itu kita juga mencoba untuk rihlah, kita mencoba untuk berkunjung ke tempatnya langsung seperti itu, supaya kita belajar secara teoritis, kemudian juga kita secara praktis kita lihat, oh ini tempat berlangsungnya saksi peristiwa sejarah, misalkan seperti itu. Misalkan kalau di Bandung kita jalan-jalan di sekitaran titik nol kota Bandung atau alun-alun seperti itu. Pokoknya jalan-jalan yang menjadi saksi sejarah bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia seperti itu. Komunitasnya lebih seperti itu, kurang lebih Kang Ilham. Iya. Oke, terima kasih banyak Kang Nur Hadi Pratomo atas pengenalannya terkait dengan Stadion Rihla Indonesia. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 16.00, sebagaimana kemudian jadwal kita. Kita akan mulai kajian ngabuburit literasi nasional sore hari kali ini. Terkait dengan tema, saya ulangi lagi, temanya adalah sejarah ringkas peradaban Persia, jejak dakwah kekhilafahan Umayyah, dan pentingnya penulisan sejarah. Kita akan mulai dari Cak Ahmad Doriman terlebih dahulu. Kepada Cak Ahmad Doriman, saya persilahkan. Berapa menit ini waktunya? Sampai jam 16.30, Pak. 30 menit. Lumayan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sangat ringkas berarti. Ya, sangat ringkas untuk menjelaskan hal yang besar. Baik, secara inti kita akan menjelaskan peradaban Persia, tapi nanti akan lebih banyak ke ketika peradaban ini sudah dekat dengan peradaban Islam. Peradaban Persia itu yang didirikan oleh Cyrus the Great atau Cyrus Agung, itu adalah peradaban adidaya pertama ya, yang mampu ya menguasai saat itu hampir 3 benua. Ya, wilayah utamanya itu di negara Iran yang sekarang, kemudian mencapai di Balkan ya. Balkan itu negara yang sekarang Bulgaria, Rumania, dan sekitarnya itu wilayahnya dulu ketika jaya-jayanya Persia. Kemudian itu benua Eropa, Asia, yang di Afrika dia juga mencapai yang sekarang menjadi wilayah Mesir. Ya kan? Jadi peradaban ini sangat besar ya. Saat itu adalah peradaban dengan wilayah tanah yang terbesar di dunia. Ya kan? 7,5 juta kilometer persegi wilayahnya. Ya kan? Cyrus Agung ini sangat hebat ya di dalam membangun peradaban Persia, di mana mereka membangun administrasi yang sangat canggih untuk masa itu, ya kan? Mereka membangun ekonomi untuk negara yang dikalahkan atau negara jajahan dengan sangat baik juga. Ya, beda dengan nanti kita lihat Romawi ya, ketika mereka menguasai kan dikeruk, dihabiskan, diperbudak, tapi Persia ini tidak, mereka memberikan pajak sekitar 20% untuk penduduk yang ditaklukkan ya, untuk pertaniannya, bahkan untuk agama lain ya, selain agama resmi yaitu Zoroaster, itu juga dipajai, jadi boleh. Beda nanti ketika Romawi memeluk Kristen, itu yang beda agama kan memang dipersekusi, ya, masuk mahkamah inkuisisi ya. Tapi di Persia itu punya manajemen seperti itu yang cukup baik ya, bahkan ya terbaik saat itu di masanya. Ya, kemudian kehebatan peradaban Persia ya awal saat itu adalah ya, semacam kurir. Ya. Mereka sudah punya sistem kurir. Ya. Bagaimana
mereka punya 20 provinsi ya, semacam selevel provinsi, yang tiap provinsi itu punya jalan yang memang dibuat khusus untuk saling menghubungkan ya, terutama untuk ekonomi, kemudian untuk tadi pelaporan administrasi. Jadi sangat luar biasa peradaban Persia ini. Meskipun ya nanti akan ada kemunduran ya, sebagaimana peradaban manusia itu punya siklus kemunduran. Tapi sebelum itu peradaban ini juga dikenal ketika dikalahkan oleh Alexander the Great, ya, Alexander Agung dari Macedonia, ya, wilayah yang sekarang di ya Balkan juga ya, masuk Balkan, Eropa. Itu adalah salah satu sejarah penting yang terkenal yang juga banyak ditulis oleh para kawan, bagaimana Alexander the Great mampu ya menaklukkan ya, pasukan Persia yang jumlahnya berlipat. Alexander hanya membawa 50.000 pasukan palangis, dia punya tombak yang panjang itu disebut palangis, menghadapi ratusan ribu pasukan Persia, ya, 200.000 lebih. Yang kemudian ditaklukkan cuma hanya singkat ya, Alexander kemudian wafat yang diduga karena diracun yang akhirnya hilang ya kekuasaan Helenisme ya Yunani di wilayah Persia, yang kemudian di tahap terakhir peradaban Persia itu dinasti Sasanid. Ketika dinasti Sasanid inilah kemudian secara materi itu peradaban Persia masih kuat ya. Bangunan megah, kemudian militer juga besar, kemudian ekonomi juga besar. Tapi ada mulai dekadensi moral. Mulai ada penyelewengan terhadap ajaran agama, terhadap nilai-nilai moral masyarakat, yaitu memperbolehkan pernikahan sesama anggota keluarga. Jadi menikahi ibu tiri, menikahi ibu kandung, ya kan? Itu dilakukan oleh para raja Persia ya setelah masa Sasanid itu. Bahkan para pendeta Zoroasternya juga melakukan hal sama. Mereka menikahi anak kandungnya, ya kan? Menikahi orang yang semakin sedarah, ya, semakin dekat sedarah itu semakin mulia ketika orang menikahinya. Ya, itu setelah saya baca memang juga ada dibahas di dalam beberapa buku bahwasanya kalau dari pendetanya itu mereka beranggapan dengan menikahi sesama anggota keluarga ya, terutama anaknya itu karena ingin agar ilmunya itu murni. Artinya begini. Pendeta kan dianggap sakti ya, tukang sihir, tukang ilmu hitam lah kalau bahasa kita. Itu agar ilmunya itu tetap ada, itu maka harus menikahi anaknya ya, supaya darah murninya itu kemudian tersambung ya, tidak tercampur dengan orang yang tidak punya darah murni sebagai seorang pendeta atau ya istilah kita penyihir. Nah, itu terjadi dekadensi moral semacam itu yang memang masyarakat jahiliyah Islam nantinya pun tidak sampai selevel itu kan. Nah, itu catatan sejarahnya sampai seperti itu. Lalu kemudian di masa-masa akhirnya ya, Kisro atau bahasa mereka itu Khosro itu kemudian memproklamirkan diri bahkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, makanya ketika nanti sampai surat dari Rasulullah SAW terkait tawaran Islam itu dia marah besar. Karena apa? Karena di surat itu dimulai dengan ya, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Persia yang agung. Padahal menurut Raja Persia dia Tuhan. Makanya dia nyebut bagaimana mungkin kamu hamba kemudian menyebutku begitu, yang kemudian surat itu disobek oleh Isra, ya kan? Nah ini ketika Rasulullah SAW di Madinah, kemudian sudah Fathul Mekah dan kekuasaan negara Islam sudah kuat, maka diutuslah ini seorang sahabat yang membawa surat ini ya bersama beberapa sahabat lainnya, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, yang sangat luar biasa. Nanti Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini setelah Persia dia ke Romawi.
dia juga diutus ke Romawi, bahkan pernah nanti kisah luar biasanya ketika tertangkap oleh pasukan Romawi. Ya, kembali ke Persia tadi, ketika Kisra menyobek-nyobek surat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abdullah bin Hudzafah kemudian sesegera mungkin pulang, ya, diusir sama Kisra, yang kemudian mengakibatkan ketika Abdullah bin Hudzafah itu sampai kepada Nabi dan menceritakan bahwa surat beliau disobek, maka Islam juga mendoakan maka nanti Persia itu akan terrobek-robek, akan terpecah belah, yang terbukti ya tidak berapa lama setelah itu Kisra ini dibunuh oleh anaknya yang ingin merebut kekuasaan. Jadi itu beberapa hal penting dalam peradaban Persia, ya kan. Yang kisah yang juga tercatat lainnya adalah Kisra ini sempat ya sebelum setelah marahnya mereda, dia nyuruh utusannya untuk memanggil utusan Nabi tadi Abdullah bin Hudzafah, tapi tidak ketemu. Lalu kemudian dia menyuruh ya mengutus utusannya ke Yaman. Ya, perlu diketahui Yaman itu pada saat itu juga bagian dari wilayah Persia, karena ada ya semacam perebutan kekuasaan yang kemudian pihak yang kalah itu meminta bantuan kepada Persia untuk ya mendukung dia menjadi penguasa dengan iming-iming, ya, dia mengiming-iming bahwasanya Yaman itu kaya, gunungnya ada emasnya dan sebagainya, sehingga Kisra mau, dan akhirnya Yaman itu secara de facto menjadi ya, provinsi dari Persia di masa itu, yang kemudian di masa ketika Nabi sudah melakukan Fathul Mekah, sudah mendirikan Daulah Islam, maka ada gubernur di sana yang dari Persia yaitu Bazan. Yang cerita menariknya ya, Bazan ini menerima utusan dari Kisra, ya, dua orang utusan ini disuruh untuk membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Persia, ya, bahwa menghadap, kalau tidak mau akan diancam, akan dihancurkan, ya, karena saat itu Persia adalah adidaya ya di samping Romawi. Ya. Utusan ini berangkat kan sebelum ada perang saudara, ya, ketika itu nanti tadi saya ceritakan anaknya Kisra ini justru yang menang nanti. Tapi Nabi SAW sudah mengetahui lebih dahulu dengan wahyu. Yang akhirnya utusan ini disuruh balik kepada Bazan dan disampaikan bahwasanya nanti Raja Persia itu adalah anaknya dari Kisra. Nah, begitu balik ke Yaman, ya, dua utusan ini kemudian ya perjalanannya tentu tidak cepat karena jaraknya cukup jauh, ya sekitar beberapa bulan, ya 1 bulan lebih mereka sampai ke Yaman, dan saat itu juga sudah sampai kabar tentang pergantian kekuasaan di Persia, yang kemudian mereka tahu bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah kebenaran. Dan dengan sukarela saat itu Bazan dan kemudian para pejabat di Yaman itu kemudian memeluk Islam, kan? Secara ikhlas, ya, sukarela, tidak ada putusan, hanya mendengar kebenaran, ya, bahwasanya Rasulullah SAW dengan wahyu mampu mengetahui apa yang belum terjadi. Dan janji Nabi ya untuk merobek-robek Persia itu tidak terwujud di masa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ini juga jadi bisyarah bagi kita bahwa banyak janji-janji Nabi, banyak kabar gembira Nabi akan kemenangan kaum muslimin, akan tegaknya lagi peradaban Islam, ya, akan kemenangan kaum muslimin atas Yahud, itu tidak akan terjadi dalam waktu yang kita ketahui, bisa cepat, bisa lama. Ya, seperti ketika ditaklukkannya Persia itu oleh Khalifah Umar, itu sekitar, kalau Abu Bakar itu 4 tahun, Umar 12 tahun, 16 tahun setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini bisyarah Nabi yang diwujudkan oleh Khalifah Umar melalui 2 panglima perangnya, yaitu Khalid ibn Walid dan siapa namanya yang dari Madinah, saya lupa, Said, ya.
Zaid Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dua orang sahabat yang awalnya dimulai dengan Khalid ya, melalui perang Al-Qadisiyah, kemudian ketika itu di masa Abu Bakar sudah mulai, kemudian digantikan Umar sebagai khalifah, menggantikan Khalid dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dengan dibantu oleh para sahabat yang mulia, banyak diantaranya gugur ketika menjebol benteng Persia ya, ketika itu benteng-benteng yang besar itu dijebol oleh para sahabat, dilimpari dengan semacam aspal ya, api yang membakar, yang banyak diantara para sahabat itu kehilangan tangannya, kehilangan nyawanya. Jadi penaklukan Persia ini sangat luar biasa, ya kan? Dan wilayah yang ketika itu ditaklukkan kaum muslimin juga sangat luas, kan? Jadi Persia itu mulai dari tadi Balkan, Mesir, sampai sebagian wilayah India. Bisa dibayangkan, sangat luas sekali. Kan? Hanya dengan pasukan kaum muslimin yang bahkan lebih kecil daripada pasukan Alexander Agung ketika menaklukkan Persia di masa awalnya. Ya kan, itu hal penting yang perlu kita catat dari sisi peradaban Persia. Yang kemudian ya ketika itu Persia masuk ke dalam bagian dari peradaban Islam, ya sebagaimana ajaran Nabi, futuhat itu bukan penjajahan, futuhat itu bukan ketika menaklukkan sebuah negara kemudian memperbudak penduduknya, ya kan, memaksa mereka masuk agama Islam, itu tidak ada dalam catatan sejarah. Yang terjadi adalah diganti penguasa yang menghalangi dakwah, kemudian penguasa muslim itu kemudian menerapkan syariat Islam dengan baik, sehingga masyarakat tahu bagaimana ketika Islam diterapkan, tahu bagaimana akhlak para pemimpin Islam, ya, dan mereka boleh memilih masuk Islam atau tetap dalam agamanya. Dan terbukti dalam sejarah secara berangsur-angsur orang Persia, orang Farsi itu kemudian memeluk Islam. Yang dalam perkembangan sejarahnya ini ya sedikit ya, membahas Iran modern, ketika mereka masuk ke wilayah kekhilafahan, ya mulai dari Roshidah sampai Umayyah, mereka sebenarnya Ahlus Sunnah awalnya sebelum Syiah ya, mereka karena banyak terpengaruh dari Ahlul Kufah, Ahlul Ra'yi di Kufah oleh Imam Abu Hanifah, mereka banyak memeluk mazhab Hanafi. Ya, tapi kemudian ketika terjadi kudeta ya pemerintahan Syiah di sana, kemudian penduduknya secara terpaksa dan dipaksa oleh negara kemudian memeluk mazhab Syiah. Sampai sekarang adalah mayoritas Syiah, tapi pengikut mazhab Hanafi itu masih cukup banyak di wilayah Persia. Ya, jadi itu sejarah Iran. Kenapa Iran menjadi seperti sekarang itu, menjadi negara Persia, padahal jika dulu tidak memberontak, tidak ada daulah Persia di sana, daulah Syiah di sana, maka Persia itu akan menghasilkan ya, ulama-ulama Ahlussunnah ya, penerus Imam Abu Hanifah. Ya, tidak terasa ini sudah hampir selesai ya. Dan itu hal-hal penting yang ingin saya sampaikan, yang nanti insya Allah di Geria Literasi Peradaban di Malang akan kami bukukan. Ya, sebagian akan kita bagikan secara gratis, mungkin nanti edisi lengkapnya baru diterbitkan tentang sejarah Persia, ya, Romawi, kemudian sejarah Islam. Ya, sejarah Persia ini usianya hampir selevel ya dengan nanti peradaban Islam, hampir 1000 tahun lebih berkuasa ya, kemudian ditaklukkan oleh Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saya hanya 20 menit saja ini, Mas Moderator, silahkan dilanjutkan, mungkin yang lain akan memakai waktunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ahmad Doriman atas penjelasannya tadi, luar biasa ya, terkait dengan bagaimana kemudian
sejarah singkat daripada peradaban Persia ya, luar biasa. Jadi kalau orang membanding-bandingkan sebesar apa sih peradaban Persia itu tadi dikatakan 7,5 juta kilometer persegi ya. Mungkin nggak kebayang karena mungkin nggak pakai perbandingan. Tapi coba kalau ditanya apakah Indonesia itu luas, pasti semua orang mengatakan luas. Padahal luas wilayah Indonesia itu hanya 1,9 juta kilometer persegi. Jadi kalau kita bandingkan dengan kemudian peradaban Persia, teman-teman semua, bisa dibandingkan Indonesia yang hanya 1,9 atau katakanlah 2 juta kilometer persegi saja, itu begitu luasnya luar biasa. Penduduknya ada sekitar 280 juta jiwa. Nah sekarang kalau Persia itu luas wilayahnya 7,5, berarti sudah 3 kali lebih besar, 3 kali lebihnya daripada Indonesia. Itu sangat besar sekali, ya, luar biasa. Tapi itu semua tadi disampaikan oleh Cak Ahmad Doriman, ketika kemudian Islam datang itu tercabik-cabik. Kenapa? Karena kemudian menolak daripada dakwah Islam, ya. Nah, teman-teman semua, tadi sudah banyak sekali paparan dari Cak Ahmad Doriman dari Geria Literasi Peradaban. Sekarang kita akan masuk kepada pemantik kedua, Kang Putra Aminuddin dari sejarah tanya.sejarah seperti itu. Kepada Kang Putra Aminuddin, saya persilahkan waktunya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan ngebahas tentang jejak dakwah kekhilafahan Islam dinasti Umayyah. Sebenarnya yang menarik dari dinasti Umayyah itu bagi saya itu 3 hal, teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai apa istilahnya khalifah pertama di dinasti Umayyah itu berkuasa, bagaimana dia berkuasa. Kemudian yang kedua adalah dalam kurun waktu yang tidak begitu lama, tapi kekuasaan atau teritorial dinasti Umayyah itu begitu cepat, luas. Dan yang ketiga, dari selama 14 khalifah dinasti Umayyah itu terdapat sosok-sosok yang hari ini mungkin kita sangat merindukan gitu, sosok-sosok seorang pemimpin gitu. Nah, mungkin saya akan memfokuskan pada 3 hal itu, nanti kita mulai pelan-pelan untuk tadabur kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita ambil ibrohnya untuk kita hari ini, apalagi di bulan Ramadan gitu. Umumnya kita mengenal dinasti Umayyah, padahal pendiri pertamanya adalah Muawiyah. Kenapa namanya Umayyah? Umayyah sendiri adalah nama dari kakek buyut Muawiyah yang bernama Umayyah bin Abdussam. Sebagaimana kita tahu, teman-teman, bahwa ayah dari Muawiyah, Abu Sufyan itu sendiri adalah termasuk tokoh kafir Quraisy yang cukup keras menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah gitu. Beberapa versi mengatakan keislaman Muawiyah itu sendiri, yang pertama adalah pasca Fathul Mekah, berislam bersamaan dengan ayahnya Abu Sufyan. Yang kedua adalah Muawiyah bin Abu Sufyan itu sebenarnya sudah Islam ketika Umroh Qadha. Umroh Qadha ini terjadi setahun setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasul dengan karismatik wibawanya datang ke Mekah, termasuk menikahi bibinya dari Muawiyah itu sendiri. Namun kemudian Rasul justru malah mengundang para tokoh-tokoh kafir Quraisy yang dalam waktu yang sama
sebenarnya memusuhi Nabi Muhammad SAW, tapi karena terikat perjanjian Hudaybiyah agar tidak berkonflik, membuat Rasulullah SAW itu terbuka untuk mengundang mereka dalam jamuan makan gitu. Nah, di sanalah beberapa peristiwa membuat tokoh-tokoh kafir Quraisy, orang-orang Quraisy juga terenyuh dengan sikap dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Mungkin salah satunya adalah Muawiyah. Nah, sebenarnya Muawiyah sendiri bukanlah orang pertama yang menjadi khalifah dari Bani Umayyah. Nah, Utsman bin Affan itu adalah khalifah ketiga, khalifah Rasyidin yang ketiga, yang sebenarnya juga bagian daripada klan Umayyah. Nah, tapi kenapa kemudian Muawiyah itu diidentikan sebagai apa istilahnya, awal dari dinasti Umayyah itu sendiri? Karena Muawiyah mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota yang kemudian menjadi khalifah pengganti beliau gitu. Nah, kemudian bagaimana Muawiyah itu bisa sampai pada posisi puncak kekuasaannya sebagai khalifah? Para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW sendiri itu memberikan kesaksian tentang keistimewaan Muawiyah. Misalkan Nabi pernah katakan oleh Jibril bahwa ambillah orang ini Muawiyah sebagai pencatat Al-Qur'an. Kemudian di lain waktu pada masa Umar, Muawiyah pernah diangkat sebagai kaki tangan daripada Halo? Ada, Kang? Apa putus? Oke. Ada ya? Pada masa putus-putus ya. Ya, pada masa Utsman, Muawiyah diangkat sebagai gubernur Syam menggantikan Ubaidillah bin Jarrah. Konflik terjadi ketika pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah Rasyidin ketiga. Ali yang hasil musyawarah itu diangkat sebagai khalifah, dituduh oleh Muawiyah berkomplot atau setidaknya melindungi komplotan pembunuh daripada Utsman bin Affan. Sebenarnya sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, ada beberapa peristiwa-peristiwa atau isu-isu yang sempat populer di kalangan umat Islam ketika itu, bahwa isunya Utsman bin Affan, rakyat tidak begitu suka dengan kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan yang cenderung mengangkat keluarga-keluarga dekat beliau sebagai aparatur negara gitu, termasuk Muawiyah sendiri sebagai gubernur gitu. Nah, kemudian di sana ramai ada beberapa demonstran yang datang dari Mesir menuju ke Madinah untuk menuntut penggantian beberapa aparatur, dan Utsman sendiri sebenarnya sudah memenuhi apa yang menjadi tuntutan para demonstran tersebut, yaitu dengan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur di Mesir gitu. Tetapi akhirnya mereka tetap tidak puas gitu. Ketika mereka pulang, ada kabar burung sekretaris Utsman bin Affan sendiri, yaitu Marwan bin Al-Hakam, yang memerintahkan
agar ketika para demonstran itu sampai di tempatnya masing-masing untuk dibunuh. Nah, di tengah jalan ketika mereka hendak pulang, mereka mendengar kabar itu, akhirnya kembali. Dan di sanalah peristiwa pembunuhan Utsman terjadi. Nah, teman-teman. Nah, pasca Ali naik, Muawiyah tidak bisa menerima begitu saja kepemimpinan Ali dan memberikan syarat bahwa oke, saya berbaiat kepada Ali dan mengakui kekhilafahan Ali asal Ali menuntut atau mengkisos para pembunuh dan termasuk yang terlibat pembunuhan Utsman. Tapi di situasi yang seperti itu bagi Ali tentu tidak mudah, teman-teman ya. Dan kita pun juga paham sebagai sahabat pentingnya syariat Islam tentu tidak menjadikan Ali itu menganggap ringan pentingnya penegakan kisos tersebut. Tapi dari situasi yang sangat pelik dan tidak stabil untuk menentukan keadilan atau mencari siapa pelakunya dan siapa saja yang terlibat itu tidak mudah. Akhirnya Ali memberikan prioritas kebijakan bagaimana caranya menstabilkan situasi politik yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini memiliki korelasi dengan tuntutan umat Islam di masa Utsman. Apa tuntutannya? Mereka berharap aparatur-aparatur negara yang diduduki oleh kerabat-kerabat Utsman itu diganti. Nah, dan Ali di waktu yang sama pun juga mengganti. Nah, salah satu tokoh yang diganti oleh Ali adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Syam. Nah, di sanalah mulai perselisihan terlihat antara Ali dan Muawiyah. Nah, selain itu juga misalkan As-Solabi juga mencatat bahwa banyak motif yang beragam, tetapi beberapa kalangan di tengah umat Islam memerangi Ali selain Muawiyah. Itu adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang kemudian kita kenal dengan perang Jamal. Namun pada akhirnya perang Jamal ini tetap dimenangkan oleh pihak Sayyidina Ali dan Aisyah dipulangkan ke Madinah. Perang Jamal dikenal karena Sayyidah Aisyah itu terlibat dalam perang menggunakan unta. Sebenarnya kalau kita tafakuri bahwa peperangan di tengah kaum muslimin ketika itu adalah suatu peperangan yang pertama kali makanya ini bisa dikatakan sebagai fitnah awal yang harap kita memahaminya bisa mengambil ibroh yang besar gitu. Nah, pasca peristiwa perang Jamal terjadi perang Siffin antara pihak Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Perang Siffin itu terjadi di kota Siffin namanya. Sebagian mengatakan Siffin itu adalah perang sipil. Hal-hal yang unik dari perang Siffin itu adalah ini budaya perang dulu ya, bahwa perang itu dimulai ketika matahari terbit dan otomatis akan berhenti ketika matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam itu mereka bisa sebagaimana muslim biasanya sholat berjamaah, kemudian bisa saling urut dan segala bisa ya bercengkarama sebagaimana kaum muslimin, tapi ketika esok hari perang dan mereka berperang lagi. Nah, ini beberapa kaidah usul dalam berperang itu banyak digali dari peristiwa perang Siffin tersebut. Nah, di posisi perang Siffin, Ali sebenarnya diuntungkan karena pasukannya banyak dan yang mendukung juga termasuk militan. Namun kebijaksanaan Ali dan taktik Amr bin As untuk melakukan arbitrase. Nah, Amr bin As yang ketika itu berada di pihak Muawiyah, dia mengajukan arbitrase gitu ya. Jadi semacam oke lah kita bernabang dulu, hentikan perang. Kemudian karena tema perselisihannya adalah adanya dua khalifah, Ali tidak diakui oleh Muawiyah dan
Muawiyah sendiri pun menolak kepemimpinan Ali. Akhirnya Amr bin As mengajak untuk melakukan arbitrase dengan pihak Ali yang diwakili oleh Abu Musa al-Ash'ari. Nah, tahkim ini tujuannya adalah melepas semua simbol kekuasaan. Nah, setelah dilepas, baru melakukan dialog. Setelah ada dialog dan kesepakatan, maka akan diutus satu khalifah yang berhak. Awalnya seperti itu. Tapi ternyata tidak. Siapa yang pertama kali melakukan tahkim atau melepaskan jabatannya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Karena dalam tradisi ketika itu, yang tua adalah yang lebih dulu melakukannya. Dan Abu Musa al-Ash'ari itu lebih tua daripada Amr bin As. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari menanggalkan kedudukan Ali sebagai khalifah. Namun di sebaliknya Amr bin As enggan, justru malah mengangkat Ali sebagai satu-satunya khalifah. Nah, bagi Ali tentu ini adalah sebuah perlawanan dari seorang gubernur yang seharusnya tunduk kepada seorang khalifah, dan Ali memandang Muawiyah ini sebagai khalifah palsu. Nah, ada hal menarik dalam peristiwa menerimanya Ali untuk melakukan arbitrase adalah ada pendukung-pendukung Ali yang tidak menerima itu. Nah, bagi pendukung-pendukung Ali yang katakanlah fanatik dan menolak melakukan arbitrase, akhirnya mereka mengundurkan diri dari pasukan Ali. Nah, kemudian menyimpulkan bahwa kedua belah pihak bertikai ini adalah mereka adalah kafir dan layak untuk dibunuh. Nah, sebagian pasukan Ali yang kemudian dikenal sebagai Khawarij ini mengeluarkan diri dari barisan pendukung Ali. Di waktu yang sama, Muawiyah memiliki kekuatan yang semakin bertambah. Dan pasukan-pasukan Ali pun semakin berkurang, dan Ali pun semakin lemah dalam posisi politik. Dan pada tahun pada tahun 40 Hijriah, bertepatan dengan 17 Ramadan, Ali pun wafat, syahid, ditikam oleh seorang khawarij bernama Ibnu Muljam. Nah, disinilah kemudian Muawiyah mulai ringan untuk mencapai kekuasaannya sebagai khalifah. Meskipun demikian, ujian persatuan itu juga masih terjadi pasca meninggalnya Ali, yaitu adanya Hasan. Namun Hasan bijaksana untuk melakukan sebuah namanya menyerahkan kekuasaan seutuhnya, yang awalnya Hasan pun diangkat sebagai khalifah, kepada Muawiyah, yang kemudian dikenal dengan namanya Amul Jamaah atau tahun persatuan. Nah, ini juga bentuk kebijaksanaan seorang pemimpin, Hasan bin Ali, untuk menghindari pertikaian atau perang saudara di tengah-tengah kaum muslimin, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah, saya serahkan kekuasaan kepada Muawiyah asal pihak-pihak Muawiyah tidak membenci orang-orang yang dulu sempat memerangi pihak-pihak Muawiyah. Nah, kemudian yang kedua adalah menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang tadi. Yang kedua adalah agar pajak tanah negeri Ahwaz diperuntukkan kepadanya dan diberlakukan tiap tahun. Nah, mungkin beberapa di antara syaratnya adalah demikian, termasuk syaratnya adalah agar kesuksesi berikutnya diberikan kepada kaum muslimin. Nah, jadi Hasan ini
oke, saya serahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah, asal ketika Muawiyah sudah beres sebagai menjabat khalifah, pemilihan khalifah harus diserahkan kembali kepada kaum muslimin. Nah, itu pun terjadi, namun pada akhirnya Muawiyah tetap mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, dan itu diketahui oleh Husain adiknya Hasan, dan kemudian terjadilah peristiwa Karbala. Nah itu hal pertama yang bagi kami sangat menarik untuk diperhatikan, sebab-sebab apa yang menjadikan Muawiyah itu berkuasa, dan bagaimana sikap kita hari ini kira-kira kalau kita berada di sana, apakah kita akan pro kepada Ali atau pro kepada Muawiyah. Nah, beberapa ulama mengatakan sejatinya apa yang terjadi di sana adalah kesalahpahaman. Misalkan Ar-Rumi mengatakan bahwa meskipun terjadi perang saudara, tapi bagi Rumi mereka adalah termasuk pada syahid. Nah, alasannya syahid adalah adanya kesalahpahaman. Karena bagaimanapun dalam Islam mereka adalah sahabat Nabi SAW, dan tugas kita adalah mengambil pelajaran dari peristiwa masa lalu agar lebih bijaksana. Karena suka tidak suka ada beberapa pihak yang hari ini terjebak dalam memahami peristiwa masa lalu, hingga pada akhirnya ada yang mengkafirkan para sahabat, nah kemudian mencaci maki para sahabat, mengkafirkan dan melaknat begitu kan, termasuk malah tidak suka dengan pada ahlul bait gitu. Nah ini yang perlu diluruskan di hari ini gitu, karena agar tidak salah dalam memahami sejarah. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, hal yang menarik dari dinasti Umayyah adalah dalam waktu yang tidak begitu lama, karena Umayyah sendiri kekuasaannya bertahan tidak lebih dari 1 abad, hanya kurang lebih 90 tahun. Tapi kekuasaannya meliputi Granada, Spanyol, termasuk Portugis, sampai ke timur daerah India, termasuk Afrika Utara, Afrika Tengah gitu ya, dan semenanjung Iberia. Apa ya yang menjadi motivasi dinasti Umayyah melakukan ekspansi? Sebenarnya lagi-lagi dalam Islam istilahnya adalah futuhat. Futuhat sendiri bukanlah ekspansi, bukanlah penaklukan, tapi adalah pembebasan. Dan semakin terlihat bahwa yang dilakukan oleh umat Islam adalah pembebasan ketika Tariq bin Ziyad, yang ketika itu Khalifah Umayyah adalah Khalid bin Walid, diutus oleh Musa bin Nusair sebagai gubernur Mesir untuk memimpin pasukan menyerang Granada atau Andalusia. Nah, menariknya adalah memang ketika itu pasukan Muslim dimintai bantuan oleh pihak Raja Rodrik namanya, Raja Rodrik, yang kecewa atas Raja Visigoth yang berlaku tidak adil terhadap dirinya, bahkan berlaku keras terhadap orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, pasukan-pasukan Muslim sendiri sebenarnya diundang untuk membebaskan kezaliman-kezaliman pemimpin-pemimpin sebelum mereka di daerah Andalusia tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Islam itu memiliki konsep ketika menguasai suatu daerah adalah membebaskan daripada kezaliman, termasuk apabila ada dakwah-dakwah yang dihalangi. Nah, itu. Ada hal yang menarik teman-teman dari peristiwa penaklukan Andalusia.
Tariq bin Ziyad sebenarnya adalah seorang, masih ada Kang ya fotonya. Awalnya adalah seorang budak dan termasuk kalangan yang baru masuk Islam ketika itu. Tapi karena Islam begitu kuat dalam dirinya, maka mental-mental jihad itu tumbuh dan berkembang. Dan satu hal ketika dia berhadapan dan setelah menyeberang selat itu dan tiba di Bukit Gibraltar, dia menyaksikan bahwa pasukan musuh itu ternyata jumlahnya lebih banyak daripada pasukan yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad yang jumlahnya sekitar, beberapa sejarawan berbeda pandangan, ada yang 7.000, ada yang 12.000. Nah, yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad adalah memotivasi pasukannya bahwa dengan membakar perahu-perahu mereka, kapal-kapal mereka, dan kemudian memberikan pilihan, kalau kita pulang, kita hanya akan tenggelam di dasar lautan. Tapi kalau kita maju dan tetap melawan musuh-musuh dan membebaskan Andalusia dari pemimpin-pemimpin yang zalim, maka kalau bukan kemenangan, maka syahid yang kita dapatkan. Nah, itu termasuk yang memotivasi pasukan-pasukan untuk memenangkan perang. Dan memang benar, perang dimenangkan oleh pasukan Tariq bin Ziyad. Dan ini juga dalam Islam seringkali kalkulasi itu tidak berlaku dalam kemenangan. Nah, di Al-Quran kan di Al-Quran diriwayatkan bahwa orang yang sabar dan bertakwa itu mampu mengalahkan 10 orang kafir. Nah, itu teman-teman. Dan beberapa tokoh yang menarik perlu diangkat, di salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah ke-7 dari Muawiyah. Sebenarnya Umar bin Abdul Aziz ini hanya berkuasa selama 2 tahun dan wafat termasuk di usia muda, yaitu usia 35 tahun. Meskipun hanya 2 tahun dia berkuasa, tapi beberapa kebijakannya sangat dicintai oleh rakyat. Termasuk salah satunya adalah keadilannya terhadap non-muslim. Pernah ada seorang kafir zimmi, tetapi dia papa gitu ya, papa tidak punya, tapi di waktu yang sama oleh aparatur atau pegawai pemerintahan dari dinasti Umayyah tetap dimintai pajak. Kemudian dia protes kepada Umar bin Abdul Aziz. Mengetahui peristiwa itu, Umar bin Abdul Aziz berkata bahwa sungguh zolimnya saya ketika dia kafir zimmi ini, ketika dia muda, saya ambil pajaknya, jizyahnya begitu. Tapi ketika dia papa, tua, kita abaikan. Nah, di sana Umar bin Abdul Aziz mencari kafir-kafir zimmi yang papa itu yang lanjut usia, kemudian sudah tidak mampu lagi bekerja, kemudian di bawah dalam keadaan miskin gitu, untuk diberi pekerjaan. Kalau memang dia sudah tidak bekerja, akan diberi santunan. Nah, ini menarik ya. Jadi pemimpin yang bijaksana itu setelah memberikan solusi di tengah persoalan mendasar dari rakyatnya gitu. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz kepada non-muslim. Beberapa sejarawan juga mencatat. Mantap ya, Kang ya. Mantap. Termasuk beberapa sejarawan juga cukup populer di kalangan barat. Umar bin Abdul Aziz, pada masa Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal atau infak negara, di mana infak-infak ini diperuntukkan bagi seorang muslim yang tidak mampu untuk dibantu. Nah, tapi menariknya di zaman Umar bin Abdul Aziz ini, yang itu sudah cukup luas ya, kekuasaan Umayyah, itu tidak ditemukan. Nah, ini kadang bagi ekonom hari ini itu nggak tahu apakah bisa menangkap kah betapa sulitnya menemukan orang yang layak untuk mendapatkan Baitul Mal. Nah, kira-kira hari ini bagaimana nih? Kemudian
Di zaman Umar bin Abdul Aziz pun dia menetapkan kebijakan apa namanya? Mandi. Ini tungguin oleh Oke, iya, ini terpotong oleh Jauhari Ihsan, tapi memang itu sudah menunjukkan jam 16.49. Oke. Terima kasih pada Kang Putra ini yang sudah memaparkan panjang lebar terkait dengan bagaimana kemudian jejak dakwah kekhilafan Umayyah tadi, mulai dari naiknya kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kemudian tadi dipaparkan bagaimana kemudian upaya-upaya yang luar biasa yang dilakukan para khalifah di masa kekhilafan Bani Umayyah. Nah, sekarang kita kemudian akan masuk kepada pemantik berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Putra dari Tanya Sejarah. Oke. Ya. Kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya. Pemantik ketiga kita pada sore hari ini adalah kepada Kang Nur Hadi Pratomo dari Southern Rihlah Indonesia. Kang Hadi sudah standby? Ya, alhamdulillah sudah standby. Oke. Ini kameranya agak miring kepada kan? Kang Hadi dipersilahkan. Ada komplain tadi agak miring kameranya. Ini sekarang enggak ya? Oh iya. Yang penting nggak otaknya aja yang miring kan? Oh iya, itu mah jangan. Ini aman ya kelihatan di peristiwanya? Aman. Sekarang kelihatan aman. Oke. Baik. Enggak, kepada Kang Hadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, agaknya bahasan tadi dari pemantik pertama. Kang, siapa yang pertama tadi? Ya, tadi ya bicara lah tentang Cak Ahmad dan juga tadi dari pemantik kedua Kang Putra ya. Ya, tadi sebetulnya ini agak nanti akan sambung lah karena itu nanti akan berhubungan dengan salah satu historiografi di dunia seperti itu. Nah, kali ini bahasannya mungkin akan kepada historiografi di dunia seperti itu. Karena sebelumnya kan kita bicara tentang metode penelitian sejarah. Bagaimana sebuah cerita sejarah atau sebuah fakta sejarah yang direkonstruksi oleh para sejarawan itu bisa menjadi sebuah narasi sejarah seperti itu. Nah, seperti kita ketahui ada yang namanya dalam ilmu sejarah itu ada yang disebut dengan historiografi. Nah, historiografi itu bisa dipahami dalam dua bentuk. Yang pertama itu adalah sebuah penulisan sejarah seperti itu, atau karya sejarah. Baik kalau kata Gotschalk itu bisa dalam bentuk tulisan atau juga bisa dalam bentuk lisan seperti itu. Kalau bentuk tulisan biasanya kita mengenal dalam bentuk buku-buku atau kitab seperti itu. Dalam lisan itu ya mungkin bisa dalam bentuk ini ya. Kalau lisan itu dalam bentuk penuturan, ya historiografi itu penuturan secara lisan, secara turun-temurun, nanti yang sifatnya seperti ya cerita yang diceritakan. Dan ada juga mungkin yang baru-baru ini sedang berkembang, itu ada yang namanya historiografi dalam bentuk film, seperti itu. Karena kan yang namanya film juga itu bisa itu harus melakukan riset terlebih dahulu. Sebuah film hari ini sedang ramai lah, bahkan dari dulu juga sudah dimulai yang namanya film-film berkonten sejarah seperti itu. Nah, tentu itu harus didasari dulu dengan sebuah riset seperti itu. Nah, tadi yang pertama, historiografi sebagai penulisan sejarah, itu sebelumnya sudah pernah dibahas di pertemuan pertama tentang metode penelitian sejarah, di mana ada tahapan-tahapan yang mulai dari menentukan topik, kemudian mencari sumber, kemudian melakukan kritik eksternal dan kemudian kritik internal, kemudian ada tahapan interpretasi, dan kemudian ada tahapan historiografi, yaitu tahapan di mana seorang sejarawan itu menuliskan menuliskan hasil penelitiannya seperti itu. Nah, yang kedua, adapun historiografi dipahami sebagai sejarah, penulisan sejarah. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang sejarah, penulisan sejarah dari secara umum di dunia seperti itu. Tentu
penulisan sejarah dari waktu ke waktu itu akan berbeda penulisannya. Dari yang awalnya mungkin sederhana, bentuk-bentuknya juga nanti tidak tidak seperti hari ini. Kalau kita lihat hari ini, karya-karya sejarah atau cerita-cerita sejarah itu bentuknya kan narasi. Nah, kalau dulu mungkin bentuknya ada yang bentuknya ada puisi atau ada syair seperti itu. Ada juga berbentuk prosa. Nah, ini kalau saya sih melihat dari salah satu karya sejarawan, N. Breishach, dia itu membagi historiografi dunia itu ke dalam 3 periode. Yang pertama ada historiografi kuno atau klasik disebutnya. Kemudian ada historiografi pertengahan atau medieval. Dan selanjutnya ada historiografi modern. Nah, itu menurut N. Breishach. Jadi, kalau misalkan kita lihat perkembangan, bagaimana sih karya sejarah dari waktu ke waktu? Nah, ini ada 3 bentuk. Nah, yang pertama itu tadi ada historiografi kuno. Nah, apa sih ciri-ciri gitu ya? Apa saja contoh-contoh karya yang ada dalam historiografi kuno? Seperti itu. Nah, kita mengenal istilah sejarah dalam bahasa Inggris kan itu history. History itu kalau ditelusuri lagi, itu akar katanya secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya historia. Nah, historia pada saat itu kan belum menunjukkan atau belum bermakna sebagai sebuah peristiwa masa lalu, sebuah kejadian yang ada di masa lalu. Tapi pada saat itu historia masih merujuk kepada bentuk penelitian atau bentuk-bentuk investigasi yang dilakukan oleh seseorang seperti itu. Nah, pertama kita jadi berbicara tentang historiografi juga tidak bisa lepas dari sejarah di Yunaninya itu sendiri. Nah, kita mengenal kalau historiografi awal-awal itu mungkin teman-teman semua ada yang pernah mendengar kisah perang Troya atau namanya itu yang nanti menjadi sejarah bagi bangsa Yunani gitu. Di mana salah satunya ada perang antara, kalau tidak salah, perang antara Athena dengan Troya gitu. Nah, kita secara kronologis dulu bahwa yang pertama kan ada historiografi kuno. Nah, kita mengenal ada beberapa tokoh di historiografi Yunani itu. Salah satunya ada yang paling awal itu ada Homerus. Nah, Homerus itu nanti yang menceritakan, kalau tidak salah, itu tentang perang Troya. Nah, bentuk historiografi pada saat itu belum ilmiah, belum sistematis seperti hari ini. Jadi bentuknya dulu masih sangat secara bentuk, secara form itu masih bentuknya puisi atau syair. Jadi berisi tentang syair-syair atau puisi. Tidak, kata-katanya tidak baku, mungkin seperti itu, lebih seolah-olah lebih dekat dengan unsur seni atau unsur sastra seperti itu. Nah, beberapa nama memang dikenal. Tadi pertama salah satunya ada Homerus, kemudian berkembang ke sini. Kalau Homerus itu biasanya ciri-cirinya dia di penulisan sejarah masih menunjukkan unsur-unsur mitologi atau dewa. Jadi ketika perang Troya itu berlangsung kan ada ada penuturan yang sifatnya tidak masuk akal. Misalkan seperti dewa yang turun membantu perang seperti itu. Kemudian apalagi? Ya, sangat identik lah dengan unsur-unsur mitologi. Nah, hal itu memang walaupun itu disebut walaupun mengandung sebuah unsur mitologi, hal itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan historiografi di dunia seperti itu. Karena karena itu yang melandasi orang-orang Yunani untuk percaya sejarahnya. Karena sejarah pada saat itu masih lekat dengan mitologi. Tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat di Yunani bahwa mereka itu lebih dekat memperhatikan alam, mereka berfilsafat ke orang-orang Yunani itu kan. Ini kita awalnya dari mana sih? Dari mana kita berasal gitu ya? Dan kita akan kemana? Nah, itu memang tidak bisa dilepaskan dari yang namanya mitologi seperti itu. Nah, tadi pertama ada Homerus dengan karyanya Iliad dan salah satunya perang Troya. Kemudian semakin kesini semakin berkembang. Yang awalnya mungkin dulu berbentuk puisi atau syair, selanjutnya berbentuk prosa. Salah satunya adalah sejarawan yang bernama Herodotus. Herodotus itu dikenal juga sebagai bapak sejarah. Nah, bentuknya di sini Herodotus itu sudah berbentuk yang namanya prosa.
Jadi tidak dalam bentuk syair atau puisi lagi. Bentuknya sudah berupa narasi dan juga sudah mencoba untuk atau berupaya untuk rasional. Jadi tidak dari satu sudut pandang dan sudah mulai menghilangkan unsur-unsur mitologi atau dewa-dewa seperti itu. Kemudian muncul selanjutnya ada lagi Thucydides yang dijuluki sebagai bapak sejarah kritis seperti itu. Jadi yang awalnya berlandaskan pada cerita-cerita mitologi, nah itu sampai hari selanjutnya pada perkembangannya itu sudah mulai melakukan penelitian dari berbagai sudut pandang seperti itu. Nanti berkembang lagi tadi ada Herodotus, ada Thucydides, dilanjutkan lagi oleh Polybius, Tacitus, itu di Yunani. Jadi awalnya kita lihat perkembangan penulisan sejarah itu, kita lihat perubahannya dari yang awalnya masih banyak unsur-unsur mitologi. Seperti halnya juga kalau di Indonesia kita temukan ada yang namanya babat, itu kan ada unsur-unsur mitologinya, ada unsur yang tidak masuk akal. Nah, nanti berkembanglah menjadi lebih rasional atau lebih mencoba untuk bagaimana menjelaskan peristiwa sejarah lebih ilmiah seperti itu. Nah, itu di sejarah Yunani. Sebetulnya banyak, hanya saya menjelaskan secara kronologisnya saja seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya historiografi Romawi. Nah, historiografi Romawi itu nanti ada salah satunya kita mengenal Julius Caesar. Jadi karya-karya sejarah pada saat itu dihasilkan memang oleh orang-orang yang punya kedudukan atau punya jabatan, sehingga mempengaruhi juga isi dari cerita sejarahnya, menceritakan siapa, menceritakan apa, dan kapan, seperti itu. Jadi yang pertama, secara periode ada yang namanya historiografi kuno, seperti itu. Di antaranya ada Yunani, ada juga historiografi Romawi. Nah, nanti mungkin ada juga yang salah satunya gini, Yunani itu kan sering berperang dengan Persia, itu musuh bebuyutannya. Seperti yang tadi dijelaskan gitu ya di awal, bahwa nanti bisa dilihat nih, sumber-sumber sejarah karya sejarah yang menceritakan tentang perang Yunani Persia itu apa? Oh, salah satunya ada dari kalau nggak salah Thucydides atau Herodotus juga menceritakan bagaimana nih perang antara Yunani dengan Persia. Itu historiografi awal-awal. Nah, kemudian setelah dari Yunani masuk selanjutnya kepada historiografi abad pertengahan. Nah, abad pertengahan ini bisa secara waktu bisa kita lihat dari mulai, kalau tidak salah, jatuhnya Romawi Barat sekitar tahun 300 oleh bangsa Odoaker dari Jerman gitu ya. Pertengahan itu dari abad tahun 300 sampai tahun 1500-an, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini bisa dibagi dua. Abad pertengahannya itu ada yang di Eropa, ada juga yang di Spanyol. Ya, pada saat itu kan dikuasai oleh Andalusia ya, Umayyah di Spanyol seperti itu. Nah, selanjutnya masuk pada historiografi abad pertengahan. Di sini juga sama. Pada abad pertengahan itu kita ketahui bahwa gereja-gereja itu memiliki kuasa penuh seperti itu. Sehingga itu juga mempengaruhi karya-karya sejarah yang ada. Misalkan untuk historiografi di abad pertengahan di daerah Eropa, nanti itu muncul sejarawan-sejarawan yang menghasilkan karya-karya. Misalkan ada nama-namanya ya. Ada salah satunya yang kita kenal, ada Santo Agustinus of the Hippo, seperti itu. Nah, rata-rata di abad pertengahan ini historiografinya banyak menceritakan tentang politik seperti itu, politik, geografi orang-orang terkenal, dan juga kekuasaan. Jadi masih bentuknya karena yang berkuasanya para pejabat-pejabat, maka yang menuliskan sejarah itu juga dari orang-orang yang ibaratnya dari para gerejawan atau dari para pejabat atau juga raja. Karena tadi sebelumnya ada Julius Caesar juga yang menulis seperti itu. Itu untuk di Eropa. Nah, untuk di Spanyol gitu ya, dalam peradaban Islam saja, itu kan kita banyak banyak karya-karya sejarah. Bahkan peradaban, kenapa selain pertengahan juga kita mengenal di Eropa itu ada periode kegelapan. Padahal Eropa itu tidak semuanya gelap, tapi pada masa di lain tempat di mana kekuasaan Islam itu ada, peradaban Islam itu ada, justru di sana muncul para ilmuwan-ilmuwan, sejarawan-sejarawan. Salah satunya ada Ibnu Khaldun seperti itu,
yang menghasilkan Muqaddimah ya, banyaklah karyanya. Ada yang terkenal biasanya Muqaddimah, itu Ibnu Khaldun. Selanjutnya ada juga At-Tabari yang banyak yang menuliskan kisah-kisah para nabi seperti itu. Jadi intinya pertengahan bisa dibagi dua gitu. Ada yang di Eropa, ada juga ada yang di barat lah seperti itu, ada juga yang historiografi Islam. Nah, selanjutnya setelah kuno, kemudian pertengahan, kemudian muncul juga historiografi abad modern seperti itu. Nah, kalau di modern ini, itu juga sebetulnya sudah mulai banyak perkembangan. Salah satunya yang mempelopori modern ini adalah Leopold von Ranke. Nah, Ranke ini menekankan bahwa sejarah itu harus berdasarkan arsip-arsipnya, harus berdasarkan penelitian arsip seperti itu. Jadi, kalau di Arab kan mengenalnya apa ya? Cerita itu berdasarkan lisan. Nah, ketika masuk abad modern, di mana ada masa Renaissance juga di sana, itu mulai ditinggalkan yang lisan-lisan seperti itu. Adapun yang dikembangkan dalam bentuk ya tadi penelitian sejarah itu harus berlandaskan arsip-arsip gitu. Dan juga harus menelaah ke perpustakaan seperti itu. Itu di abad modern. Nah, historiografi di abad modern juga nanti bisa dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada sejarah lama, ada sejarah baru. Nah, kalau sejarah lama itu biasanya menceritakan tadi tentang peristiwa-peristiwa, kemudian tentang peran para raja-raja. Ada juga ya sejarah diplomasi, sejarah perang, itu sekitaran seperti itu. Kalau sejarah-sejarah lama, apalagi namanya, paparannya juga bersifat deskripsi naratif juga gitu. Banyak menceritakan tentang fakta-fakta lah seperti itu. Nah, kemudian ini dikritisi gitu. Kenapa sih historiografi ini tidak memasukkan unsur-unsur ilmu sosial? Jadi dengan menceritakan sejarah apa adanya, yaitulah sejarah yang mengandung unsur kebenaran. Nah, nanti muncul yang namanya sejarah modern, di mana peristiwanya tidak harus berlandaskan kepada cerita-cerita orang-orang besar, tapi juga muncul sejarah-sejarah sosial. Jadi ini berdasarkan tuntutan juga lah dari para sejarawan yang kenapa sih sejarah itu hanya menceritakan orang-orang besar, padahal banyak juga orang-orang di luar unsur kerajaan, orang-orang yang tidak termasuk dalam golongan pejabat-pejabat penting itu juga menjadi penentu geraknya sejarah. Seperti itu. Apalagi. Nah, kalau sejarah yang baru ini bahasanya lebih analitis. Jadi berdasarkan problematika gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi sejarah, historiografi secara umum itu dibagi menjadi 3 menurut bukunya N. Bresah. Ada sejarah kuno tadi atau sejarah klasik yang dimana ada ada sejarawan Herodotus, kemudian Thucydides, itu awalannya lah sebagai embrionya seperti itu. Pertama kali sejarah dituliskan perkembangannya dari situ dulu, kemudian masuk ke abad pertengahan. Nah, pertengahan juga bisa dilihat di Eropanya seperti apa. Kalau di Eropa kan itu karena dikuasai oleh gereja, banyak gerejawan-gerejawan yang menulis sejarah. Itu karya-karyanya juga seputaran tentang ya gereja, tentang orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Pertengahan juga ada juga di sebelah, bergeser ke sebelah barat, ada di Spanyol juga kan, ada di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, itu muncul bahkan lebih gencar mungkin dibandingkan para sejarawan-sejarawan di di wilayah pada saat itu gereja berkuasa seperti itu. Kan kita kenal ya, ada Ibnu Khaldun, banyak sekali lah. Mereka itu walaupun di luar sebagai sejarawan, mereka juga seorang ilmuwan yang lain seperti itu. Mereka banyak menuliskan buku-buku, misalkan ilmu kedokteran, matematika seperti itu. Ada juga tadi At-Tabari yang menjadi pelopor sejarah analitis kritis juga seperti itu. Nah, lanjutlah ke zaman modern. Gitu. Nah, tadi ada sejarah lama, ada sejarah baru seperti itu. Bahkan hari ini kita mengenal ada sejarah postmodern. Nah, kalau yang tadi Leopold von Ranke itu kan lebih ke arsip, menceritakan sejarah itu harus bagaimana adanya, berdasarkan arsip-arsip yang ditemukan. Kemudian tadi ada sejarah baru muncul. Ini cerita sejarah tidak harus kaku seperti ini, harus ada juga
tinjauan-tinjauan atau perlu pendekatan multidisipliner dari ilmu-ilmu lain. Kenapa sih mereka melakukan itu pada saat itu? Nah, itu yang tidak dimiliki oleh sejarah lama. Nah, selanjutnya muncul hari ini sebuah wacana baru, ada yang namanya sejarah penulisannya secara postmodern. Nah, itu mengkritisi kepada teori-teori yang besar atau narasi-narasi yang besar. Seperti itu sih. Nanti insya Allah akan dibahas sedikit tentang, di pertemuan selanjutnya insya Allah tentang sejarah postmodern. Tapi secara bentuk, tadi ada kuno, pertengahan, dan modern. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena mengingat waktu juga ada sesi pertanyaan selanjutnya. Terima kasih untuk moderator, dikembalikan. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama Kang Hadi Pratomo. Saya juga selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih karena diberi banyak pencerahan ya terkait dengan bagaimana keluar periodisasi daripada sejarah itu sendiri, penulisan sejarah itu sendiri. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang tadi ditampung. Ada pertama sekali ada pertanyaan dari Kang Zanki Mubarok ya. Saya bacakan. Apa yang menjadikan Persia bisa benar-benar hancur pasca perang Kodisia? Faktor apa yang paling dominan? Apakah ada upaya mengembalikan Imperium Persia Raya di zaman ini? Kalau ada, bagaimana upaya Muslimin menyikapinya? Jadi ini ada 3 pertanyaan yang kemudian ditujukan kepada Cak Ahmad dari Geria Literasi Peradaban. Bagaimana Cak Ahmad? Cak Ahmad Doriman dari Geria Literasi Peradaban masih hadir? Cek Cak Ahmad. Ya. Halo Cak Ahmad. Oh iya, mic-nya belum on. Mungkin bisa di-on-kan dulu Cak Ahmad mic-nya. Tidak. Baik, langsung saya jawab ya. Halo. Ya, dijawab Pak, singkat saja. Ya. Tadi 3 pertanyaannya. Ya, faktor utamanya tentu adalah kekalahan militer Persia ya. Karena ketika setelah perang terakhir itu memang mobilisasi pasukan terakhir dari Persia, yang kemudian nanti juga ada pertanyaan berikutnya, itu penguasa terakhir Persia itu akhirnya melarikan diri, awalnya ke Asia Tengah sampai akhirnya ke Cina. Jadi memang dulu kerajaan Persia itu punya hubungan yang baik dengan kekaisaran Cina dinasti Tang, ya. Sehingga ada di sana, agama Majusi pun ada di sana. Apakah ada upaya untuk mengembalikan Imperium Persia? Ya tentu tidak ada yang orang Majusi yang mempunyai kemampuan dan kemauan, itu tidak ada. Tapi sebelum revolusi Iran itu memang Shah Reza Pahlavi itu sangat mengagungkan peradaban Persia. Jadi ketika upacara-upacara formal kepresidenan, kenegaraan itu menggunakan simbol-simbol, menggunakan beberapa cara dari Persia. Itu. Jadi memang orang yang beragama Majusi atau penyembah api itu sangat sedikit. Bahkan di Iran sekalipun sangat sedikit. Terima kasih, Kang. Ya, terima kasih Cak Ahmad atas jawabannya. Untuk Kang Zanki Mubarok, ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan materi Cak Ahmad Doriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada adagium dalam sejarah, bahwa sejarah selalu terulang meskipun tokohnya berbeda, sehingga persiapan ingin mengulangi kedikjayaannya. Kenapa
api disembah oleh Persia? Apakah ada bukti sejarah zaman dahulu persahabatan antara Iran, Rusia, dan Cina? Apakah memang Syiah itu cikal bakal bangkitnya Imperium Persia? Nah, ini bagaimana tanggapan daripada Cak Ahmad Doriman terkait dengan pertanyaan dan pernyataan mungkin dari Pak Dudi Adiansyah? Ya memang begitu adanya, begitulah sejarah. Banyak kejadian sejarah itu adalah ya pengulangan. Ya, walau alam apakah itu menyangkut semua sejarah atau tidak, walau alam suap. Tapi memang banyak hal yang terjadi di dunia itu sebagaimana siklus pengulangan sejarah. Kemudian terkait dengan agama Majusi ya, menyembah api. Ini kalau di dalam kajian para ulama kita, ulama tafsir yang pernah saya kaji, agama Majusi atau Zoroaster ini dulunya adalah agama tauhid, artinya agama yang benar-benar ditulis kepada seorang nabi, yang kemudian terjadi penyimpangan sampai akhirnya yang masih ada dokumennya itu memang mereka tetap monoteisme. Jadi orang Majusi itu monoteisme, mereka meyakini ada Ahura Mazda. Jadi ada zat kebaikan, ada bentuknya itu ya cahaya, api, itu adalah sumber kebaikan. Sedangkan sumber kejahatan adalah kegelapan. Ya, sehingga api itu disimbolkan sebagai sumber kebaikan itu, sehingga mereka ya, menyembah itu. Tapi di dalam wacana fikih Islam, Majusi itu dimasukkan sebagai Ahlussunnah karena ya, tadi faktor pertamanya itu dulunya agama tauhid yang kemudian diselewengkan sehingga layak mendapat status Ahlussunnah. Ya kan? Yang kedua, berikutnya ini pertanyaan yang ketiga mungkin ya. Jadi persahabatan Iran, Rusia dan Cina itu yang saya tahu tadi, persahabatan Persia dengan dinasti Tang itu ada, ya kan. Bahkan kalau ini karya-karya sastra film atau cerita rakyat itu agama Majusi itu sudah ada di Cina sejak zaman dinasti Tang. Punya sekte itu sekte Ming, ya, yang melawan aliansi dunia persilatan di Cina yang dituduh sekte sesat. Kalau nonton suka Wuxia nanti paham. Tapi secara fakta memang dalam tulisan sejarah ada raja terakhir dinasti Sasanid itu ketika dikalahkan mengungsi ke Cina ya di masa dinasti Tang. Kalau hubungan dengan Rusia saya walau alam belum pernah membaca apakah ada atau tidak. Dan memang dinasti Tang ini sempat ya ketika di masa Bani Umayyah itu sempat bentrok dengan pasukan Bani Umayyah. Ya salah satunya karena provokasi dari keturunan para kaisar Persia ini. Lalu yang terakhir, apakah Syiah itu kemudian menjadi cikal bakal bangkitnya Imperium Persia? Kalau secara Persia seperti dulu tentu tidak, karena Syiah sudah menjadi agama yang berbeda, kebudayaannya berbeda, ajarannya berbeda. Jadi Syiah memang ya, apakah itu menjadi motivasi atau menjadi landasan ya bisa jadi. Seperti Abu Lu'lu'ah ketika bertekad membunuh Umar, ini salah satu motivasinya adalah dia marah ketika dulu peradaban Persianya yang besar itu dikalahkan oleh Khalifah Umar. Ya, sebagai motivasi sejarah, motivasi orang tua, nenek moyang itu ada, pasti ada. Tapi Syiah sebagai negara yang ingin besar itu sudah menjadi institusi yang berbeda dengan Persia. Meskipun secara penyebutan, secara mereka ingin dikaitkan dengan Persia itu pasti senantiasa ada. Walau alam shawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Ahmad Doriman atas penjelasannya untuk pertanyaan dari Kang Budi Adiansyah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kang Dudi Adiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya untuk pemateri 3. Nah, ini untuk Kang Hadi ya. Mangga. Pertama pertanyaannya, apakah
apakah kitab Sirah Ibnu Hisham yang menulis sejarah Rasulullah yang berdasarkan hadis-hadis termasuk historiografi modern, itu pertanyaan pertama. Kemudian hari ini sejarah Islam dan Islam dunia dan Islam Indonesia mengalami distorsi karena yang menulisnya adalah mereka yang menang perang. Sehingga yang muncul adalah perspektif pemenang perang. Mana nih sejarawan Islam kok nggak muncul? Kenapa takut? Tulislah yang benar walaupun pahit. Nah, bagaimana tanggapan dari Kang Hadi dari Stadion Islam Indonesia terkait dengan pertanyaan dan pernyataan dari Pak Dudi Adiansah? Ya, terima kasih moderator. Ini pertanyaannya susah juga ya. Cukup sulit nih. Assalamualaikum. Jadi, apakah kitab Sirah Ibnu Hisham? Ini kan kitab Ibnu Hisham itu kalau yang saya tahu ya, ini kan tentang apa? Banyak sekali karya-karya sejarah, khususnya yang menceritakan tentang sirah atau mungkin tentang tarikh yang merujuk kepada kitab ini, kitab Ibnu Hisham gitu ya, yang menceritakan sirah nabawiyah. Namun, apakah bisa termasuk kepada historiografi modern? Kalau berdasarkan periodisasi, sebetulnya itu masuknya abad pertengahan mungkin ya, sesuai apa namanya. Jadi kitab Ibnu Hisham ini apa namanya? Kapan sih dibuatnya kan gitu. Kalau ini mungkin kan sebelum ini ya, sebelum sekitar abad-abad pertengahan lah, ya mulai dari apa setelah Rasul wafat barangkali seperti itu, mungkin ditambahkan oleh yang lainnya. Saya juga belum mendalami tentang Ibnu Hisham. Hanya saja apakah bisa masuk ke dalam periode historiografi modern? Secara periodisasi mungkin masuknya abad pertengahan, tapi bisa jadi juga yang namanya kitab itu melintasi zaman, di mana nanti unsur cerita tentang apa ya isi-isi atau kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, tentang Rasul ini kan tidak justru menceritakan tentang apa ya tadi ada tentang futuhat, tentang dakwah, di mana tidak melulu menceritakan tentang apa ya orang-orang besar. Bahkan kan Khulafaur Rasyidin juga tidak ingin disebut sebagai kerajaan, tetapi di sana apa ya menaungi semua golongan masyarakat, golongan rakyat ya. Kalau misalkan masuk ke historiografi modern, bisa saja secara apa ya, secara sifatnya gitu, atau secara bentuk penelitiannya kan berdasarkan apa, tidak apa ya, jauh dari apa ya unsur mitologi lah seperti itu. Cuman dalam periode mungkin masuknya pertengahan, tetapi secara sifat, secara bentuk ini menjadi banyak rujukan lah seperti itu. Ya mungkin bisa dianggap juga sebagai sejarah yang apa ya menceritakan peristiwa-peristiwa besar, tapi juga banyak juga menceritakan tentang kisah apa ya Nabi Muhammad dengan orang-orang di sekelilingnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab atau ada yang ingin menambahkan. Saya lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Hari ini sejarah Islam dunia dan Indonesia mengalami distorsi karena yang menulisnya adalah mereka yang menang perang, sehingga muncul adalah perspektif menang perang. Nah, dalam penulisan sejarah itu ada beberapa aliran lah, atau ada beberapa penulisan. Salah satunya nanti ada penulisan dekonstruksi gitu. Jadi penulisan ini lebih kepada orang-orang yang tadi yang tidak terceritakan oleh sejarah atau narasi-narasi besar. Misalkan di Indonesia ada yang namanya sejarah sosial. Sejarah sosial di Indonesia itu pelopornya itu Sartono Kartodirjo, Profesor Sartono Kartodirjo itu menceritakan tentang pemberontakan petani Banten tahun 1888. Nah, dari situ kita bisa lihat pemberontakan petani gitu. Petani itu kan ada di luar apa ya? Konteksnya para pejabat-pejabat kolonial atau para apa namanya? pejabat-pejabat yang ada di Indonesia seperti pribumi misalkan. Di sana misalnya ada bupati atau ada apa? Ada sejarah sosial di sana. Hari ini memang PR bagi penulisan sejarah sosial itu masih banyak. Profesor Sartono Kartodirjo itu menjadi apa ya? Menjadi semacam awalan lah bagi sejarah-sejarah sosial lainnya. Nah, hari ini juga difasilitasi ada penulisan sejarah yang dekonstruksi. Artinya dekonstruksi itu mencoba untuk apa ya? Mengimbangi lah narasi-narasi besar seperti tadi. Sejarah yang ditulis oleh pemenang, sejarah yang dituliskan oleh orang-orang besar. Makanya hari ini sudah mulai ada wacana-wacana seperti itu yang diawali oleh tadi pemberontakan petani Banten. Tentunya ini menjadi
menjadi PR bagi generasi selanjutnya untuk minimal kalaupun tidak melakukan penelitian, kita coba untuk mengangkatlah tema-tema atau diskusi-diskusi yang menceritakan tentang sejarah-sejarah di luar sejarah pemenang, seperti itu. Karena itu masuk juga ke sejarah baru. Sejarah baru ini banyak sekali cakupannya, saya coba kutip. Ada misalkan sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah agraris, sejarah petani tadi ya, sejarah kebudayaan, sejarah intelektual, jadi tidak terbatas pada sejarah politik. Sejarah Islam kenapa tidak muncul? Ya, berarti kita saatnya di sini belajar bersama-sama bagaimana untuk menulis sejarah lah. Ada kesadaran untuk melanjutkan sejarawan-sejarawan dulu sebagai bentuk apresiasi juga. Insya Allah kalau misalkan kita kita harus bersaing juga lah dengan sejarawan-sejarawan lainnya. Mungkin mereka punya data dan kita mungkin datanya masih lemah. Nah, makanya coba kita kejar data itu untuk bisa menuliskan peristiwa sejarah dari sudut pandang yang baru atau dari sudut pandang dekonstruksi tadi lah, mencoba untuk mengimbangi seperti itu, Kang. Mudah-mudahan terjawab. Barangkali ada yang ingin melengkapi seperti itu. Oke, ya. Terima kasih kepada Kang Pratomo yang sudah menjawab pertanyaan dari Kang Budi Adiansah. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini juga masih ada pertanyaan untuk Kang Hadi. Bagaimana jika sejarah kita kemas dalam bentuk film dokumenter? Apa bisa dianggap karya sejarah? Bolehkah kita merujuk sejarah pencatatan video masa lalu? Ya, bagaimana tanggapan Kang Hadi terkait dengan pertanyaan ini? Tadi bagaimana kita jika sejarah dikemas dalam bentuk film dokumenter? Nah, tadi kalau menurut pengertiannya Louis Gottschalk di awal bahwa historiografi adalah laporan tertulis atau juga laporan tertulis atau juga dalam bentuk lisan gitu ya. Nah, sebetulnya bisa sejarah juga yang dikemas dalam bentuk dokumenter dianggap karya sejarah, karena dalam sejarah pun nanti ada istilah yang namanya public history. Jadi sejarah itu memang nanti diteliti terlebih dahulu. Nah, nanti ketika ada dipublish, diekspos, itu dibagi-bagi lagi. Ada yang diperuntukkan kepada orang yang khusus di kajian sejarah, ada juga masyarakat secara umum. Nah, mungkin kalau dalam bentuk dokumenter itu bisa menjadi alternatif bagi masyarakat umum, sehingga sejarah itu terkesannya tidak menjadi berat, menjadi orang jadi bosan seperti itu ya. Menurut saya sih bisa ya dianggap sebagai karya sejarah, karena dokumenter itu juga kan perlu riset dulu gitu. Jadi ada kok istilah yang memfasilitasi bahwa film juga bisa dianggap sebagai karya sejarah. Jadi takutnya mungkin ini tidak kredibel atau tidak valid. Tapi asal dilandasi dari bukti-bukti primer, sumber-sumber primer gitu ya, atau sumber sekunder, kita sudah banyak, itu bisa menjadi sejarah tapi bentuknya sejarah publik atau public history. Seperti itu mungkin, Kang. Selanjutnya, bolehkah kita merujuk sejarah ke catatan video masa lalu? Kalau sebetulnya bisa, karena kan ada juga video yang misalkan mendokumentasikan misalkan peristiwa-peristiwa perang Dunia 1, 2 gitu. Kita ketahui dulu media video itu sudah adanya mulai kapan sih. Nah, video tadi itu menjadi menjadi sumber primer juga, bisa menjadi rujukan. Seperti itu. Misalkan saya pernah lihat ada tahun-tahun Indonesia masa pergerakan di mana ada Syarikat Islam, itu ada video-video yang menceritakan, menggambarkan tentang berkumpulnya para tokoh para tokoh-tokoh Syarikat Islam kalau tidak salah di alun-alun di Jogja, barangkali tidak kalau nggak salah. Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi rujukan, karena kan ada juga nanti fakta-fakta sejarah yang bisa mendukung mendukung penelitian itu. Jadi simpulannya dokumenter bisa lah dianggap karya sejarah, bisa sebagai karya sejarah yang resmi, maksudnya sebagai bentuk penelitian, atau bisa juga sebagai bentuk sejarah publik, supaya orang-orang lebih akrab aja mendengar cerita sejarah dalam bentuk video supaya tidak bosan. Seperti itu. Yang kedua,
bolehkah kita merujuk kepada catatan video masa lalu? Boleh, bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, Masya Allah. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.28, teman-teman semua. Ini ada pesan dari Kang Putra tadi. Katanya beliau minta izin karena kakek beliau sakit, jadi harus cari obat untuk kakeknya. Jadi tidak bisa lagi gabung. Jadi sebelum acara berakhir, Kang Putra izin, dan mudah-mudahan kita doakan semoga kakeknya yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Sebelum kita tutup, mari kita kirim suratul Fatihah untuk wabil khusus untuk kakeknya Kang Putra yang sedang sakit. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Ya, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam Ngabuburit Literasi Nasional sore kali hari ini, yang dari Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan Indonesia Tengah. Alhamdulillah, tadi Ambon sudah buka puasa, disusul dengan Sulawesi. Kemudian, hari ini kita yang di wilayah Barat juga akan kemudian buka bersama. Terima kasih banyak sekali lagi kepada para pemateri, Cak Ahmad, kemudian Kang Putra, juga kemudian Kang Hadi yang sudah ikut berpartisipasi dalam Ngabuburit sore kali hari ini. Juga kepada seluruh peserta yang sudah bertanya, yang sudah kemudian mendengarkan, terima kasih banyak. Panitia menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu kemudian amalan kebaikan kita, ya, yang kita nanti di akhirat nanti. Ya, ini kemudian kita mengharapkan aktivitas kita ini sebagai salah satu kemudian bentuk thalabul ilmi, seperti itu. Yang amalannya, ya, ganjarannya kita nantikan di akhirat nanti. Ya, teman-teman semua, mohon maaf bila kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab memuaskan, ya, karena mungkin para pemateri bukan alat pemuas, jadi tidak bisa memuaskan para penanya, seperti itu. Tidak apa-apa, ya, karena pemateri bukan alat pemuas. Nah, kita tutup teman-teman semua dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator juga minta maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang Ilham.